Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya yang bernama Fitria Isnaini dari kelas EK 6G. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kedua yang judulnya itu Circular Flow Diagram. Nah, yaitu arti Circular Flow Diagram itu adalah arus lingkaran kegiatan ekonomi yang meliputi arus barang dan arus uang. Nah, pembahasan model-model ekonomi menjelaskan proses hubungan para pelaku ekonomi yang terdiri dari perusahaan, pasar, rumah tangga, dan faktor-faktor produksi. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat seperti ini adalah penjelasan skema sikularnya. Oke. Nah, pada alur pertama itu ada produsen. Nah, produsen ini atau pabrik atau bisa dikatakan perusahaan ya, yang dia itu yang mengerjakan berupa barang atau jasa, didistribusikan ke pasar sebagai tempat transaksi untuk menjual hasil produksinya. Maksudnya itu gini, suatu perusahaan ini kan dia punya barang, jadi dia menyalurkan barangnya itu ke pasar untuk barang itu dijual. Nah, dari pasar, siapa yang membeli pasar ini? Rumah tangga. Rumah tangga itu sebagai pelaku ekonomi atau pelaku produksi yang memiliki sumber daya tenaga untuk membeli suatu barang dari pasar tersebut. Selanjutnya itu ada sektor kedua, tetap juga dimulai dari produsen, sama halnya seperti alur pertama tadi. Tetapi yang membedakan produsen sebagai pembeli tanah konsumen dan pemakai jasa dari barang tersebut berasal dari rumah tangga. Nah, harus memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga. Artinya perusahaan itu dia akan membuat suatu produk atau suatu hasil produksi. Nah, siapa yang mengerjakan itu? Maka yang mengerjakan itu adalah orang-orang atau rumah tangga. Rumah tangga yang bekerja pada produsen atau perusahaan atau pabrik. Nah, dari pabrik tersebut atau dari perusahaan tersebut menjual ke pasar. Siapa yang akan membeli barang-barang produk tersebut? Nah, kembali lagi ke rumah tangga. Nah, semua itu tergantung pada rumah tangga apa yang ingin mereka beli atau apa yang ingin mereka yang mereka inginkan, sesuatu dari rumah tangga yang mereka inginkan dan mereka beli ke pasar yang dibuat atau dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, dari diagram tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi ternyata memiliki keterkaitan dengan pelaku ekonomi lain. Contohnya dari satu ke satu yang lain itu saling berkaitan. Contohnya dari produsen, pasar, rumah tangga, dan faktor produksi. Semua itu saling berkaitan. Karena skema SFD ini, dua arah ini menunjukkan salah satu pembahasan ruang lingkup ekonomi mikro secara umum ya. Secara umumnya itu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.